Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan, saudara-saudara, sedulur-sedulur, baik yang sehobi maupun yang tidak sehobi, baik yang kontennya sama maupun konten yang tidak sama, mau konten hunting, mau konten fishing, adventure, cooking, dan lain-lainnya. Semoga kita selalu kompak, selalu menjaga amanah, selalu sehat, selalu dimurahkan rezekinya, dan semua channel, semua kawan-kawan yang berkarir di YouTube, insya Allah segera mencapai kesuksesan. Kali ini saya akan berbicara sebuah barang, sebuah benda yang sederhana, yang hampir dimiliki oleh semua berdealer. Jadi kali ini kita akan membahas tentang peredam. Di tangan saya ada dua jenis peredam. Ini peredam CNC, ini juga peredam. Dan satu lagi muzzle brake. Yang belum tahu, muzzle brake itu fungsinya adalah pemecah suara, bukan meredam suara, tapi memecah suara. Jadi suara tembakan itu bukan keluar dari depan, tapi dari atas atau dari samping. Jadi ada perbedaan. Panjang muzzle brake ini kurang lebih sekitar 8 cm, jadi sangat jauh dibanding dengan peredam. Oke, sekarang kita bahas gimana kelebihan dan kekurangannya. Pertama kita bahas tentang peredam. Peredam ini fungsi utamanya adalah meredam atau meminimalisir suara ledakan dari senapan sehingga hampir tidak terdengar, walaupun terdengar mungkin tidak sekencang suara aslinya. Rata-rata peredam ini panjangnya kurang lebih sekitar 15 cm, 20 cm. Cuma kelemahan dari peredam ini, khusus orang yang bawa unit ke hutan kalau lagi hunting atau berburu menggunakan tas. Jadi kalau peredam ini kita tempelkan di tempatnya di laras, itu biasanya tidak muat di tas senapang. Karena apa? Karena keluar atau terlalu panjang. Terus kekurangan dia ini selalu bongkar pasang. Jadi kapan kita mau hunting, sampai di spot, sampai di arena, kita pasang. Setelah kita mau pulang, kita buka. Jadi tidak menutup kemungkinan lama-kelamaan drat peredam ataupun drat laras itu akan berpengaruh, sehingga lama-lama bisa tidak center atau tidak presisi, sehingga tembakan bisa mengacak. Makanya banyak faktor yang menyebabkan unit ngacak, salah satunya dari peredam. Karena tidak semua peredam itu asli, tidak semua peredam itu dibuat dengan CNC. Kadang-kadang peredam juga yang harganya murah atau yang harganya lumayan mahal juga belum tentu jaminan. Jadi kuncinya drat di peredam ini harus cocok, harus presisi dengan drat yang ada di laras. Cuma kelebihannya dia bisa meredam suara tembakan dari yang kencang menjadi nyaris tak terdengar. Tapi pengalaman saya di lapangan, walaupun pakai peredam, kena atau tidak kena buruan, biasanya setelah kita tembakkan itu buruan kabur. Jadi jarang umpamanya ada 5 burung, ditembak 1 jatuh, terus yang lainnya diam, itu jarang. Jadi sebenarnya peredam ini
tidak mesti berfungsi. Jadi gerakan apapun, suara apapun, buruan yang merasa terancam, mereka akan kabur. Tapi tidak-tidaknya dengan peredam, burung-burung yang ada di sekitar tempat kita menembak itu tidak mengetahui. Oke, kita lanjut ke muzzle brake. Nah, muzzle brake ini kelebihannya pendek, tidak terlalu panjang. Jadi apabila kita tempel di laras, kita nggak perlu lagi bongkar pasang di laras, karena setelah dia menempel di laras, insya Allah dia pas atau muat di tas senapang. Jadi tidak perlu sampai di spot kita harus pasang, terus setelah pulang kita bongkar, karena ini pendek. Cuma kekurangan dari muzzle brake ini, suara ledakan unit, suara ledakan senapang, letusan senapang itu tidak bisa diredam, hanya berkurang sekian persen. Terus kelebihan dari muzzle brake ini, apabila udah nempel di laras, menambah sangar, menambah gaya di unit. Jadi unit itu seakan-akan lebih gagah. Terus yang hobi letusan itu, suara letusan itu terdengar sangat dahsyat, sangat menggetarkan, sehingga rasa berburu itu terasa banget gitu, daripada kita pakai peredam. Karena menembakkan unit kalau suara tidak keluar itu kayaknya kurang greget, tapi dengan peredam itu mantap. Ini menurut saya mantap. Jadi kalau ada pertanyaan antara peredam dengan muzzle brake, mana yang terbaik dan mana yang dipilih? Jadi kalau untuk saya pribadi, saya pilih muzzle brake, karena muzzle brake ini simple, nggak perlu bongkar pasang, terus menambah gagah di unit kelihatan lebih ganteng, lebih sangar, lebih serem. Pokoknya mantap dah. Ini menurut pribadi saya, nggak tahu buat kawan-kawan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga saya pakai peredam apabila buruan atau spot itu memungkinkan harus pakai peredam. Nah, setelah penjelasan saya tadi, terserah kawan-kawan memilih yang mana, muzzle brake atau peredam, itu tergantung selera masing-masing. Tapi kalau ditanya saya pribadi, saya lebih memilih muzzle brake. Nah, apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang pas, silakan komen di bawah ini. Kita saling berbagi, saling share informasi, biar saling kritik, karena tanpa kritikan kita tidak akan bisa membangun. Oke kawan-kawan, sekilas info tentang peredam dan muzzle brake tadi, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan yang belum tahu. Dan yang sudah tahu, saya mohon maaf, tidak ada niat mengajari, tidak ada niat menggurui, ini hanya sebagai sharing aja. Ya siapa tahu bermanfaat untuk semua. Oke, saya akhiri. Semoga sehat selalu. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hutan belantara. Kopi guys, jangan lupa. Yuk saya mohon pamit. Cekidot.